Dan kerohanian sekarang jangan asal-asalan, jangan hanya ikut-ikutan, jangan berputar-putar, kejar, berusaha. Itu namanya lari. Lot kalau pelan-pelan bisa apa itu namanya, ya ketangkap sama kebinasaan. Mari kita baca ya Kejadian 19. Ini kerohanian sekarang, saudaraku. Natal dia ramai sekalipun, tapi kalau kita hanya biasa-biasa saja, artinya sedikit sekali. Ini saudara-saudaraku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Dia berikan bagi kita, dan juga saya senang banget saudara-saudara kita yang sudah lama saya tidak bertemu, tapi rupanya Tuhan masih tetap pelihara kita. Saya bertemu saat ini, ya saya senang sekali. Sekali kita ya bersama, akan bersama sampai Tuhan Yesus datang. Dan jangan hanya Tuhan Yesus datang, nanti dia bilang, aku tidak kenal kamu, tinggallah dari hadapanku. Tetapi bersama Tuhan untuk hidup kekal selama-lamanya. Biar itu terjadi bagi kita, semuanya kita. Tidak ada yang terkecuali, semua kita. Itu sebabnya kita akan dengar berita untuk saat ini melalui Natal yang diselenggarakan di sini. Coba dulu kita lihat susunan acara ini sambil sound sistemnya biar lebih enak didengar. Ya. Jadi ayat tema Ibrani 12 ayat 14 saya juga harus baca juga ini. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Iya, di dalam kesehatian semua kami mengambil satu kesehatian supaya hidup taat dalam perkembangan firman dengan damai dalam kekudusan hingga Tuhan berkenan diam di dalam kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau tidak melihat Tuhan, berarti tembok pemisah yang sangat jauh antara hidup kekal dan kematian yang kekal, tapi dalam siksaan yang terus-menerus. Jadi Yerusalem baru dan neraka. Emang nanti iblis dilepaskan sesudah 1000 tahun, tapi langsung dia dibakar dengan api. Dan anak-anak Tuhan masuk Yerusalem baru yang turun dari surga bersama dengan Allah itu, dan
Yerusalem baru, tempat Allah dan umat Tuhan kekal selama-lamanya. Kiranya semuanya kita ada di sana. Jadi Natal ini mengundang kita sampai kita imani kita boleh masuk di sana. Ya, ini saudaraku. Jadi Allah bersama kita di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Bantu baca ayat 1 dengan 2, tolong. Wahyu 21 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, jadi kita boleh masuk di Yerusalem baru yang turun dari surga. Kita naik masuk di Yerusalem baru, dan Yerusalem baru adalah tempat tidak ada sedikit dosa, tidak ada sedikit noda, tidak bisa masuk. Saya ingat 3 ayat itu sebagai mengunci siapa yang boleh masuk Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 8. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pasal 21 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. 22 ayat 15. 22 ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Sudah cukup 3 ayat yang menjelaskan sejelas-jelasnya. Tidak ada dosa sedikit pun. Itulah sebabnya sekarang kita berdamai dengan Tuhan. Mau menerima, bisa masuk dalam kekudusan. Haleluya. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Siapapun tidak boleh berkata, oh mana bisa suci. Kalau Tuhan sudah berkata tidak bisa sedikit dosa. Apalagi tadi kita sudah dengar juga 3 ayat. Dan pasal 21 ayat yang ke-27. Tidak ada sedikit pun noda boleh masuk. Jadi kita tidak boleh berkata dan kita tidak boleh tawar-menawar. Satu yang harus kita ada, Tuhan. Segala sesuatu engkau yang dapat melakukannya. Dan di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 2,
Semua perkataan Tuhan tidak ada yang gagal. Coba kita baca lagi. Ayat 42, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iya. Jadi apa yang Tuhan katakan, kalau kita mau berserah, semua kita bisa dibimbing Tuhan. Semua kita bisa dikuduskan oleh Tuhan. Inilah saudaraku, ibadah Natal kita sekarang. Sebab Natal yang pertama sudah melepaskan kita. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, maka anak darah itu melahirkan. Yang dilahirkan itu adalah Yesus. Namanya Yesus karena dia melepaskan umatnya, saya, saudara, dilepaskan dari dosa. Yakinkan dalam hati. Haleluya. Mendalam dalam hati, Tuhan, biar itu ada dalam saya. Saya pikir bacalah biar semua firman Tuhan kita baca. Ayat yang ke-21, Ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Yesus menyelamatkan. Amin. Dan sesudah itu, biasanya Natal-Natal itu, sesudah itu ini kurang diperhatikan. Sesudah Yesus melepaskan, itu bukan berarti sudah selesai. Itu baru bagaikan kita ataupun bangsa Israel keluar dari Mesir dan sampai di Laut Kosong, Laut Teberau itu sama, Laut Merah itu juga sama, dan di situ juga musuh itu, Firaun itu mati dan tenggelam, habis. Tapi umat-umat Tuhan itu bukan mati karena dijajah oleh Firaun lagi, bukan mati karena di Mesir lagi, tapi mati karena mereka tidak bisa melanjut menyeberangi Sungai Yordan. Hanya 2 orang yang dari Mesir yang bisa menyeberangi Sungai Yordan, Yosua dan Kaleb. Tapi saudara-saudaraku, saya yakin Yesus berkuasa menolong kita semuanya. Kita bisa melewati itu. Orang-orang di sana terus berkeliling. Ya, kalau orang Batak mergalatiko. Ya, gitu. Circle gitulah ya, juga bisa juga begitu. Ya, berlari, tapi di situ sampai semua mati binasa yang keluar dari Mesir, jumlah yang sangat banyak, 600.000 laki-laki. Bisa juga itu bagaikan kakak, kepala keluarga, karena istri perempuan gak dihitung dengan anak-anak. Ya, itulah saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa menyeberang. Itulah panggilan Natal kita ini. Amin. Supaya jangan hanya Natal begitu saja. Memang sudah kalah itu Raja Firaun, mati. Tapi inilah sekarang kita. Dan tadi kita sudah dengar pembacaan, berusahalah hidup damai
dengan semua orang. Haleluya. Jadi semua kita semakin sehati. Sekarang hidup damai ini yang susah. Itu sebabnya kita tidak bisa menghitung. Bahkan orang yang paling sudah menyatu, dua jadi satu, suami istri, terlalu banyak yang tidak cocok, tidak berdamai. Itulah dikocok, dirusak oleh pekerjaan setan. Kita harus ada hidup yang ada pada Yesus Kristus. Pelarian kita adalah supaya hidup seperti Yesus. Jadi saudara-saudaraku, ya berdamai. Dan satu lagi, apa kita lihat, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudaraku, berusaha ini hampir sama, saudara-saudaraku. Yang kedua, kejar. Ini kata kerja yang hampir bersamaan. Jadi berusaha itu harus sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Orang kalau berusaha tidak sungguh-sungguh tidak berhasil. Apalagi di sini disebut kejarlah. Kejar. Ini saudara-saudaraku, kalau dari bahasa asli dari Alkitab kita ini, Perjanjian Baru ini adalah bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Jadi dua-dua ini dari kata yang sama, baik mengejar, baik juga ya berusaha, sama. Hanya di dalam pekerjaannya itu, kalau berusaha mungkin bisa di bidang kesehatan, di bidang perdagangan. Tapi kalau mengejar itu biasanya berburu. Iya, untuk mendapatkan. Tapi ada juga ya mengejar tapi karena rongkol, saudaraku, karena tidak senang. Ini yang sangat tidak baik. Loh, siapa gitu? Rasul Paulus. Sebelum dia Rasul Paulus, namanya Saulus. Ya, Saulus, begitu kata Tuhan. Saulus, gitu ya. Ya, jadi dia mengejar karena kebenciannya kepada orang Kristen untuk membunuh. Ada juga. Itu sebabnya mengejar ini ada yang mengejar yang baik, ada juga mengejar yang jahat. Dasarnya itu dari mana? Kalau yang baik itu, saudaraku, karena dasar mengasihi Tuhan. Tapi kalau yang tidak baik itu ada dasar turun kepada setan, karena mengikuti tabiatnya setan, membunuh. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang, iya, supaya hidup damai sejahtera. Nah ini, jadi jangan sampai dari kebencian itu tadi, saudaraku. Jadi hampir bersamaan, ya berusaha membunuh. Ya, tapi kalau berusaha itu ya seperti tadi, dalam hubungan yang baik, kita nggak bisa membunuh. Tapi di situlah dengan hikmat, dengan akal budi, dengan ya damai sejahtera, pimpinan Roh Kudus,
Ada Tuhan, ada urapan dalam kita, bukan urakan. Haleluya, saudaraku. Kalau urakan, tidak bisa, saudaraku. Karena urapan dekat. Iya. Jadi jangan salah. Harus tetap. Itu sebabnya anak Tuhan itu harus terlihat. Ada sopan, ada damai. Sampai dalam raut mukanya itu ada keindahan, saudara-saudaraku. Haleluya. Ada damai sejahtera. Ya. Itu saudara-saudaraku. Ya. Jadi kalau di dalam mengejar itu bisa mengejar musuh, bisa mengejar buruan. Saya dulu di Padang Sidempuan, ya, kami di situ ada jemaat kasih ayam. Jadi ayam itu ya kelihatannya udah mau bertelur. Sayang kalau langsung dipotong dikasih jemaat. Jadi pelihara. Jadi kita kurung-kurung bikin, ya biasanya sakar-sakarnya itu di sana biasa lah itu begitu. Datang lagi awak. Jadi lidahnya itu panjang, bisa ditarik itu, dipanjangi lidahnya. Saya lihat di awak. Saya ambil itu parang. Saya lomba lari. Dapat dia. Dan teman-teman, enak ini katanya. Masa? Iya, enak ini, enak dari ayam. Ayam saya dimakan, saya makan. Dia lebih enak dari ayam. Dapat. Ini masih ingat istri saya. Ada aja. Ini di sini pula, di saudara. Ya, kita kejar dia di sana. Dapat, saudara. Itu namanya mengejar. Jadi kerohanian sekarang, saudaraku, tidak bermain-main lagi. Jangan asal-asal lagi. Berusaha mengejar. Sewaktu Lot apa Lut? Yang mana kita pakai Lot? Iya. Sewaktu Lot harus diselamatkan dari kebinasaan Sodom dan Gomora. Itu sedang terjadi sekarang ini, saudaraku. Kejahatan manusia dan kematian itu bisa begitu cepat datang, saudara-saudaraku. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh tanda-tanda di Jawa, di Kalimantan, di Timur, mulai Sumatera, di Lampung ke Aceh ke daerah Padang itu, Minang situ, habis itu Batang Toru itu seboleh. Ada banyak yang meninggal, saudaraku. Banyak. Yang belum kelihatan juga, yang belum ketahuan banyak, saudaraku. Semua itu tidak perlu ditakuti kalau kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dan kerohanian sekarang jangan asal-asalan, jangan hanya ikut-ikutan, jangan berputar-putar, kejar, berusaha. Itu namanya lari. Lot kalau pelan-pelan bisa apa itu namanya, ya ketangkap sama kebinasaan. Mari kita baca ya Kejadian 19. Ini kerohanian sekarang, saudaraku. Natal dia ramai sekalipun, tapi kalau kita hanya biasa-biasa saja, artinya sedikit sekali. Ini saudara-saudaraku. Jadi sekarang harus istilah daripada
berusaha. Dan tadi satu lagi apa? Kejar itu lari. Tidak ada orang ngejar. Kau lari, aku kejar kau. Tapi kita, satu, dua, tidak boleh. Waktu saya kejar biawak itu lomba lari benar itu. Umur saya pada saat itu sekitar 40. Waktu kami di sini anak berulang. Iya. Oh, biawak cepat sekali lari, tapi saya bisa kejar. Ini sudah itu. Biar ingat ya, kita dalam kerohanian itu pakai kejar begitu. Iya, jadi biawaknya Pak Manik dimakan sama satu kampung orang-orang anak-anak Tuhan. Semua bagi-bagi biawak yang saya kejar sendiri, bukan dari mana-mana, contoh langsung. Ini pengalaman di Padang Sidempuan. Walaupun cuma 9 orang, tapi semua semangat. Sampai kami tinggal, mereka nangis semuanya. Tidak mau ditinggal. Tapi biarpun bagaimana kan, saya sudah berdoa, Tuhan, apakah kami harus di Sidempuan ini terus? Saya diyakinkan Tuhan, belum. Dan istri saya bilang, Bapak udah 5 kali ke Jawa, aku belum pernah. Bapak orang Batak, aku orang Jawi, enggak pernah ke Jawa. Saya sudah berdoa, sudah bukan asal amat, tapi jawaban saya itu langsung spontan. Dan dia kaget juga. Kalau kamu mau ikut, kita tidak pulang lagi ke sini. Dari cuma 3 bulan, set, berangkat. Tapi pengalaman sudah ada dulu kejar biawak. Biar ingat kejar biawak. Jadi mengejar itu harus bersungguh-sungguh. Ya, kalau kita kejar 1, 2, 3, nggak bisa. Oh, 1, 2, 3, nggak, itu juga nggak. Pak. Itu namanya mengejar, lomba lari. Iya, jadi tadi ya kejarlah, baru yang satu lagi tadi apa? Berusahalah. Berusaha itu ya di bidang ya seperti tadi ya relationship, pertemanan, semua, perdagangan. Itu namanya, kita nggak bisa bilang lari kemana? Ya udah kejar. Tapi kalau berperang atau kejar biawak, harus kejar. Tapi dua-dua itu dipakai di dalam kerohanian akhir zaman, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang, jadi saudaraku, Natal jangan asal Natal. Nggak dikasih pun makanan, biarin. Yang penting kalau ada firman Tuhan yang membawa kita kepada kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ya, itu sebabnya tadi kita belum baca itu ya, Kejadian pasal 19. Cerita biawak aja tadi. Ya, Kejadian pasal 19. Coba kita baca. Mulai dari mulai 13 lah. Coba dulu. 19, Kejadian 19 ayat 13. Ya. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, saudaraku, jangan kita anggap berolok-olok firman Tuhan ini. Haleluya. Ini sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Lihat,
Bagaimana sekarang ini kejahatan dan bagaimana kematian itu begitu cepat. Ya, terus. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Jadi kerohanian jangan sampai tidak ada perkembangan. Jangan biasa-biasa terus. Jangan monoton. Itu saja. Ada cerita saya. Bayi lahir 5 kilo. Wah, itu kayak apa itu gantengnya itu. Sekali lahir 5 kilo. Sayangnya sudah 5 bulan masih 5 kilo. Lebih sayang lagi, sudah 5 tahun masih 5 kilo. Namanya bayi si 5 kilo. Tidak bisa meningkat dari 5 kilo. Sudah 25 tahun mestinya sudah menikah, tapi masih 5 kilo. Kayak apa itu? Ya, tapi kemarin banyak yang begitu, saudara. Coba kita pikir, adakah kita berkembang, bertumbuh dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kehendak Tuhan, dalam peningkatan kesungguhan kita, dalam pengorbanan kita, dalam semuanya. Coba jangan asal-asalan, capek kita. Nanti cuma sirkel-sirkel mati, sirkel-sirkel mati, sirkel-sirkel mati. Tebus Sungai Jordan, masuk ke tanah Kanaan, supaya hidup. Karena itu sasaran, bukan di padang belantara, tapi banyakkan begitu mati di sana. Itu gambaran orang Kristen. Tapi jangan kita ikut-ikut begitu, saudaraku. Makanya datang firman Tuhan itu. Ya, berusahalah berdamai dengan semua orang, dengan Tuhan, dengan sesama, dan kejarlah kekudusan. Ini untuk masuk Kanaan rohani, saudaraku. Yerusalem baru, kota yang suci, tidak ada noda, tidak ada dosa sama sekali. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berserah, kita yakin Tuhan pasti tolong kita semua. Itu sebabnya kita Natal sekarang. Tadi sudah yang berapa? 15, sekarang 16. Ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, kenapa orang selalu berlambat-lambat? Dia bilang apa? Sudah kami lihat mujizat Tuhan, sudah kami lihat pertolongan Tuhan, sudah kami lihat mujizat bagaikan 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang, masih lebih 12 batu. Sudah lihat mujizat, puas di situ. Terlalu banyak ini. Bahkan banyak orang berdoa, Tuhan kalau Tuhan tidak bikin ini, Tuhan kalau Tuhan itu dituntut, saudaraku. Nanti kalau Tuhan tidak buat itu, saya akan tidak mau lagi ikut. Loh, siapa yang merugikan? Sendiri. Yesus hanya memberikan dirinya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kalau kita tidak ada usaha, kalau kita tidak bisa mengejar, yang tidak dapat. Amin, saudaraku. Lihat, itu sebabnya. Mari saudaraku, lihat ini dunia ini. Sekarang Tuhan buka. Ya, dulu tidak kelihatan pembalakan, tapi dengan banjir-banjir datang semua ranting-ranting, sampai banyak yang banjir di sana sini.
Nah, jadi itulah sungai-sungai penuh dengan ranting-ranting. Semuanya semakin kelihatan, saudara-saudara. Iya, itulah bagaimana dosa di akhir zaman ini. Itu sebabnya dosa sudah merambat begitu hebat dengan luar biasa. Tapi anak Tuhan juga harus benar-benar berusaha. Haleluya. Dan kerohanian. Jangan asal Kristen. Banyak orang berjalan aja tidak mengerti, maju pun tidak, saudaraku. Mundur iya. Iya. Tapi untuk maju pelan-pelan aja juga. Padahal maju pelan-pelan juga sudah tidak dipakai, saudaraku. Berusahalah dan kejarlah. Ingatlah itu tadi. Pak Pendeta Mani dapat biawak. Harus lomba lari. Sungguh-sungguh. Saya masih muda. Kalah lagi ya. Ya kalah. Tapi kita harus mengalahkan dosa. Itu. Dan harus masuk dalam pergumulan. Targetnya Tuhan. Naiklah ke atas gunung. Dan caranya juga lari. Lanjut 16-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Haleluya. Jadi saudaraku, kerohanian jangan biasa-biasa, jangan berlambat-lambat. Dosa sudah begitu cepat. Tuhan berkata kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kalau tidak bisa melihat Tuhan. Berarti tidak boleh masuk Yerusalem baru. Tidak boleh nanti terangkat. Sebab kalau gereja yang terangkat, itu benar-benar kita bisa melihat dia. Mata dengan mata. Muka dengan muka. Ya, pinjam bahasa orang sana, face to face. Haleluya. Iya, sampai muka dengan muka. Tapi sedikit dosa cukup memisahkan. Karena di dalam Yesaya 59 ayat 1 dengan 2. Bukannya tanganku yang kurang panjang, bukannya telingaku yang tidak mendengar. Telinga kurang tajam. Oh, telinga kurang tajam. Ya, terima kasih Bu. Terus apalagi? Dosa dan kebaikan. Iya. Iya. Tapi kalau sekarang kita kejarlah untuk meninggalkan itu. Haleluya. Kejarlah kekudusan itu. Itu saatnya sekarang, saudaraku. Lihat aja. Semakin dibongkar, korupsi kelihatan, pembalakan kelihatan, kejahatan kelihatan. Tapi pintarnya guru menyembunyikan. Tapi di akhir zaman ini bisa semua terbongkar, saudara-saudaraku. Apalagi nanti kalau di dalam pengadilan Tuhan. Sekecil-kecilnya sebelum kita memperdamaikan, semua nanti akan dibongkar. Kiranya Tuhan tolong kita. Semua dosa-dosa kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa penyucian darah Yesus. Dan untuk selanjutnya, jangan begitu biasa-biasa saja. Saudaraku, kalau kita sudah senang, nyaman, ada mujizat, ada pertolongan, oh diberkati lagi, ada mobil, ada rumah, ada apa? Lah, Iblis bilang kepada Tuhan, kalau kamu mau tunduk kepada saya, menyembah saya kasih. Apa hadiahnya? Seluruh dunia, nggak tanggung-tanggung. Kalau cuma satu mobil kecil, saudaraku, ya, tapi di seluruh dunia. Tapi Yesus berkata, hei Iblis, hanya Tuhan Allahmu yang harus engkau sembah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya mari sekarang ini, Natal ini,
pesan hari Sabtu 13 Desember 2025, jangan pas. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Nah, ini apa di situ usaha? Tidak lari, tapi kalau ada yang keras kepala, ya udahlah, melembutlah. Nah, biarpun Yesus masa kalah sama Jokowi, dia nggak marah, apalagi Yesus. Haleluya. Nah ini makanya langsung berantem. Aduh, gampang-gampang sekali hancur. Nikah, rumah tangga, persekutuan. Ini siapa yang mau mengalah? Tapi kalau kita mau ikut Yesus, berusaha itu dia di sini. Tekan akunya. Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa seorang manusia. Mau dianggap lemah ya sudah, mau dianggap tidak berdaya ya sudah, tapi toh dia adalah Allah yang mau menjadi manusia. Itu yang pertama Tuhan tunjukkan kepada kita melalui Rasul Paulus yang tadi mengejar untuk membunuh orang Kristen. Tapi akhirnya dia bilang, hendaklah kamu memiliki pikiran yang ada pada Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Mau jadi kecil. Manusia ini mau besar-besar aja, saudaraku. Aku paling benar, aku paling hebat, aku paling ini, paling ini. Sudah gak usah itu. Yang penting kita terus saja berusahalah berdamai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya, tapi kalau kita melakukan itu, kita bisa melihat Tuhan. Immanuel tidak akan ada. Semua Natal kacau. Biarpun kelihatannya bagus, ya paling karena kue, karena apa? Semua macam-macam. Harus benar-benar karena mau berdamai, berusaha berdamai dengan semua orang, dan juga siap berlari mengejar kekudusan. Haleluya, saudaraku. Amin. Ya. Supaya mendapat kekudusan, tingkatkan firman. Firman tidak hanya mengenai berkat-berkat, tidak hanya mengenai pemeliharaan, tidak mengenai kasih Allah, tapi Tuhan suruh kepada kita, kita harus ada seperti yang ada pada Yesus. Dia tidak mengambil posisi Tuhan, tapi dia mengambil posisi hamba dan taat dalam penderitaan. Ini sedikit menderita karena Tuhan lari. Cuma kadang suruh angkat dulu itu, lari, saudaraku, nggak mau lagi. Saya bersyukur dulu, lebar pun itu gereja pendetaku Ambon lagi, Pak. Sorry, Januari Mena, terkenal dia. Iya, itu pendetaku dulu. Saya setengah jam dia nggak dengar suaraku, kerja tahu berbuat apa, manik, langsung gitu dia. Yom, siap. Gereja nggak kematian apa-apa, harus 3 kali cepel. Coba pagi, siang, sore. Makanya istriku tahu itu, dan kakaknya selalu lihat saya itu selalu itu hampir tiap hari datang itu.
Itu ceritanya dulu tempat saya praktek. Saudara-saudaraku, ya. Jadi Yesus tidak untuk dilayani, tapi siap melayani. Haleluya. Apalagi mau pendeta, lah nggak bisa. Aku aja. Lah, saya ini sampai kerja sawah setengah hektar sendiri saya kerjakan, bukan untuk saya, hanya karena belajar ketaatan. Saya kerjakan 2 tahun. Mau dibikin lagi ke 3 tahun. Tuhan, kok lama amat? Ya akhirnya saya dikirim. Wah, langsung saya berhitung-hitung dalam hatiku. Kerja setengah hektar, hasilnya segini, ya berapa puluh kilo. Karena itu sampai masuk di lumbung itu, saya sendiri kerjakan. Seorang pemuda, umur saya dari 19 tahun. Bekerja sampai umur 23 tahun. 23 saya baru sekolah Alkitab. 27 menikah dengan istri. Itulah saudara-saudara. Kerjakan semua. Habis ini sudah sekolah Alkitab. Loh, udah sekolah Alkitab masih begitu saja. Pendetaku paling lucu lagi. Tahu dia, pendetaku ini supaya saya ada kerjaan. Sebenarnya kami itu, ya pendetaku itulah ya, ada ayam, ada apa, banyak anjing. Jadi untuk makanan anjing itu saya harus ini. Tapi itulah belajar kesabaran saya. Ada di situ kisaran namanya. Batu satu sini. Jadi di sini ada kaitannya. Gini, ada lubangnya, masukkan di sini jagung, gitu. Lama itu licin. Itu saya kerjakan. Loh, pendeta ini kalau dia mau beli beras aja, kenapa sih? Kok beli jagung yang licin? Tapi supaya itu putar-putar. Kalau nggak sadar itu, wah, marah kita. Apa ini? Jadi biar nggak senang di hati, tapi harus ada jiwa penurutan. Wah, ini susah, di sinilah yang susah ini. Ya, ada kadang-kadang saya suruh lari. Nah, dari rumah ini benar lari. Nanti dia habislah di rampok sama orang. Orang di bis itu nggak ada begal, tapi bisa kena begal loh. Itu. Jadi saya pikir kayak begini. Junus itu sebenarnya kan nggak harus ada angin, tapi kalau ada angin, kenapa dia? Karena itulah dia yang buat Yunus. Nah itu. Jadi saudara-saudaraku, apapun anak-anak Tuhan ini harus ada pikiran yang ada pada Kristus. Dia tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan tidak hanya titik di situ, dan taat sampai mati. Jadi kalau mengejar itu jangan tanggung-tanggung. Kerohanian kita jangan tanggung-tanggung. Karena hasilnya luar biasa yang dibuka oleh Yesus bagi kita. Mulai dari kedatangannya yang pertama, menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan nanti akan menyelamatkan kita mendapat tubuh yang baru. Filipi pasal 3, mulai 19. Tolong baca. Ayat yang ke-19 Filipi 3, demikian firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tapi karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat apa itu? Bukan dari dosa lagi. Terus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, mengubah tubuh kita yang hina menjadi sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu
kepada dirinya. Kejar kekudusan sampai kita nanti bisa diubah seperti tubuh Yesus yang mulia itu. Haleluya. Jadi bukan asal Kristen begitu saja, tidak. Harus ada firman Tuhan yang menyucikan. Kalau Yakub itu dia berbatang apa? Batu. Batu. Tapi dia mimpi apa? Itu. Pintu surga. Dan di situ ada apa? Tangga sampai ke surga. Nah, ini sudah ikut. Inilah tangganya. Dari percaya kepada korban Yesus, kubur hidup lama, terima Roh Kudus, setia cari firman. Itu mengejar, saudaraku. Firman yang menguduskan, firman yang mematikan keinginan daging. Jadi kalau disuruh mengalah, mengalah. Jangan bandel, saudaraku. Yesus saja nggak ada dosanya kok, dia mengalah. Haleluya. Kurang apa dia berkorban sama kita? Kalau udah nggak bisa Natal, saudaraku. Haleluya. Jadi kita harus sadar, Natal itu dari mana? Dari penyerahan Yesus yang begitu sangat mendalam. Nah, jadi kalau kita bernatal, sedikit pun ke situ, dan kalau boleh, kejar sebanyak-banyaknya. Iya, walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaranya, jangan pertahankan ego. Jangan pertahankan akunya. Justru harus siap mematikan keinginan daging. Firman yang mematikan keinginan daging. Saya lihat terlalu muda. Wah, udah ini pertahankan. Oh, udah cerai kita. Oh, ini. Terlalu muda. Ini tidak mengejar firman. Hanya biasa-biasa atau belum mengerti atau belum disampaikan kepadanya. Harus ada tangga itu. Harus ada pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan kita. Dan harus setia, saudaraku. Itu sebabnya harus ada pendalaman firman yang terus. Ibadah persekutuan minggu yang terus dengan baik. Ibadah penyerahan diri, penyembahan yang sungguh dengan baik. Itu tangga itu, saudaraku. Dan sampai merobek keinginan daging, baru masuk dalam ruang Maha Kudus. Nyanyinya gampang. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, tapi tanpa mengejar kekudusan, tidak bisa. Dari mana? Bagaimana bisa masuk ke situ? Jadi mengejar kekudusan itu sampai mematikan keinginan daging. Haleluya. Kalau pada marah sama saya, silakanlah. Tapi saya tidak dimarahi oleh Tuhan. Tapi saya yakin tidak ada yang marah. Haleluya. Malah senang. Dia dicambuk-cambuk. Nggak apa-apa. Sakit-sakit sekarang. Tapi nanti bersenang-senang kemudian. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Biar berkorban gak apa-apalah. Biar ngalah gak apa-apalah. Haleluya, saudaraku. Jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua, saudaraku, yang nyakiti kita juga, yang tidak nyakiti kita juga, yang suka kasih kita juga, berdamai juga, yang pilih sama kita juga, jangan sakit hati. Haleluya. Berdamailah dengan semua orang, model apapun. Orang sombong, orang apa, jangan kamu teman ini itu sombong itu orangnya, jangan teman ini itu gini. Kalau firman Tuhan bilang apa? Baca dulu itu tadi. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang model apapun. Haleluya. Amin. Terus. Dan kejarlah kekudusan. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Harus sampai suka ibadah. Sekali seminggu aja susah, saudaraku. Tapi ini harus. Ya, pendalaman firman ada.
persekutuan ada. Ya, firman penyembahan yang mematikan keinginan daging harus juga ada, meningkat. Ini namanya mengejar kekudusan. Tapi jangan cuma tahu, jangan cuma dengar. Harus taat sampai mati keakuan, kedagingan. Semua tubuh yang berdosa itu dipisahkan. Baru kita ada persekutuan dengan Tuhan dan bersama dengan Dia kekal selama-lamanya. Natal 13 Desember, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang berdiri bersama-sama. Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dustalah berada saja, it is the end of the day.